Sebagian Sumatera terhantam banjir bandang akibat pemberian izin pembukaan hutan serampangan. Papua pun terancam. Saya Deva Radenia dan inilah editorial Tempo. Setiap kali bencana datang, pemerintah seperti baru terbangun dari tidur. Para pejabat tergagap-gagap mencari pihak yang bisa menyelamatkan muka atau menjadi kambing hitam. Kini, setelah air bah merenggut ribuan nyawa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, pemerintah baru mencari perusahaan yang menjadi biang keladinya. Setelah banjir meluluh lantakan desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 2 pekan kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel perkebunan kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Serikandi. Perkebunan ini berada di Tapanuli Tengah. Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI juga menyelidiki dengan tuduhan yang sama. Perusahaan milik pengusaha lokal ini diduga membabat hutan hingga potongan-potongan kayunya menghantam rumah warga desa. Kementerian Kehutanan pun menyegel 3 perusahaan perkebunan di Tapanuli Selatan dengan tuduhan yang sama juga, yakni memperparah dampak banjir bandang. Pada saat bersamaan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bergerak. Hasilnya, mereka menyimpulkan 31 perusahaan dan pengusaha memicu banjir. Pemidanaan terhadap korporasi yang merusak alam dan lingkungan memang sudah semestinya dilakukan. Tapi, tindakan itu terlambat. Pemerintah seharusnya bisa mencegah jatuhnya korban jika saja mau menerapkan kebijakan pengelolaan hutan dengan benar. Tak perlu menunggu ribuan orang kehilangan nyawa. Hingga Selasa malam, 16 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1.050 orang meninggal. Kewajiban pemerintah mengelola hutan secara lestari tak pernah dijalankan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hilang dengan cepat selama 2016 hingga 2025. Sebanyak 1,4 juta hektar kawasan hutan berubah menjadi perkebunan sawit, tambang, dan pemanfaatan usaha lain. Kawasan hutan Sumatera paling banyak berubah menjadi perkebunan sawit. Luas kebun sawit di Sumatera mencapai 10,7 juta hektar, membuat hutan Sumatera tinggal 6,7 juta hektar, jauh dari batas aman daya dukung Pulau Sumatera. Perkebunan berbeda dengan hutan. Dengan sistem monokultur dan jenis tanaman seragam, perkebunan kelapa sawit tak sanggup menahan tanah ketika hujan turun secara ekstrim. Masalahnya, Presiden Prabowo Subianto terobsesi pada sawit. Setelah moratorium selama 4 tahun, pemerintah akan mulai menambah luas kebun sawit hingga 600.000 hektar tahun depan. Totalnya, pemerintah menargetkan pembukaan baru kebun sawit 3 juta hektar yang, menurut Prabowo, dilakukan untuk mencapai target produksi 100 juta ton sawit pada 2045. Setelah hutan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi habis, pemerintah mengarahkan pembukaan lahan hutan ke Papua. Pada 2024, ada sekitar 236.000 hektar kebun sawit di pulau ini. Penebangan hutan yang legal ataupun ilegal terus terjadi. Jika hutan Papua terus berkurang, bukan tak mungkin bencana Sumatera akan berulang dan berpindah tempat. Sebagai pengusaha hutan, Prabowo melihat rimba sebagai ladang bisnis. Ia mencibir mereka yang mengingatkan tentang bahaya deforestasi bagi lingkungan dan manusia. Prabowo menyamakan sawit dengan pohon, pernyataan yang bertentangan dengan sains. Jika kini ia mengincar hutan Papua, di saat banjir Sumatera terlihat mengerikan, kita tahu kapan berhenti berharap kepada negara. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di Tempo.com.